Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ingat ya, kejarlah ibadah, kejarlah keadilan, kejarlah ibadah. Saya ingin melanjutkan pembicaraan kita tentang kejarlah ibadah. Ini satu perintah yang kita terima dan kita tanggapi bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita wajib mewujudkan ibadah itu dalam kehidupan kita. Kata mengejar sampai ku dapat, kata mengejar sampai ku dapat, sampai ku tangkap, kata mengejar sampai ku gapai, kata mengejar sampai ku peroleh, ku dapatkan. Jadi kita harus mewujudkan ibadah dalam kehidupan kita. Ada dua hal penting yang di sini. Dalam praktek kehidupan keseharian kita, dalam hubungan kita dengan orang lain, itu juga merupakan kesempatan bagi kita untuk beribadah. Untuk itu, Yakobus memberitahukan kepada kita semua sabda firman Tuhan demikian. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah bagi kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ternyata membangun hubungan komunikasi dengan orang lain, empati, simpati, dan mengulurkan tangan terhadap orang lain itu merupakan wujud ibadah dalam keseharian hidup kita. Kita sudah sepantasnya mewujudkan ibadah itu dengan cara bagaimana kita mempunyai empati, simpati terhadap orang lain, mengunjungi yatim piatu, mengunjungi janda-janda. Sebenarnya dalam hal ini kepada kita diberitahukan bahwa seharusnya ibadah dalam hubungan dengan orang lain itu diwujudkan dengan kita mengulurkan tangan kita untuk menolong siapapun orang yang membutuhkan pertolongan, orang yang terpinggirkan, orang yang dihinakan, orang yang dinistakan, orang yang tidak diperlakukan tidak adil, orang yang diremehkan, orang yang direndahkan, termasuk orang yang di sini katakan orang secara finansial tidak mandiri dan tidak mempunyai kemampuan untuk menghidupi diri sendiri. Contohnya adalah para janda dan para yatim piatu. Kita pantas dan wajib mewujud nyatakan ibadah itu dengan cara mengulurkan tangan terhadap siapapun yang membutuhkan pertolongan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, aku mengasihi Tuhan. Bagaimana kamu mengatakan mengasihi Tuhan sementara ketika kamu melihat orang lain yang sedang memerlukan pertolonganmu dan kamu ada kekuatan untuk menolong sementara kamu tidak menolongnya? Maka kamu hanya omong kosong saja kalau kamu mengatakan bahwa dirimu itu mengasihi Tuhan. Jadi ibadah harus diimplementasikan dalam kehidupan nyata, dalam hubungan kita dengan sesama. Bagaimana kita mempunyai simpati, empati, kita mempunyai kepedulian, kita punya keperhatian, kita mempunyai keinginan dan diwujudkan itu dengan memberikan pertolongan kepada siapapun yang memerlukan, yang membutuhkan. Oleh karena itu di sini katakan ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dalam Injil Matius pasal 10, di sini diberikan penegasan kembali oleh Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius pasal yang ke-10. Injil Matius pasal yang ke-10. Bagian terakhir dari ayat ini, Tuhan Yesus Kristus memberikan penegasan. Injil Matius pasal 10. Tuhan Yesus Kristus memberikan penegasan demikian. Dan barang siapa memberikan perhatian atau bahkan memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi kalau kita mengulurkan dan memberikan pertolongan kepada barang siapa yang membutuhkan pertolongan, terlebih-lebih lagi kepada para hamba Tuhan, dikatakan bahwa ia tidak akan pernah kehilangan upahnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi tidak akan pernah sia-sia jikalau ibadah kita dalam keseharian kita wujudkan dengan kepedulian yang diimplementasikan dengan mengulurkan tangan kita untuk memberikan pertolongan kepada setiap orang yang dalam keadaan tidak mampu untuk menghidupi sendiri, lemah secara ekonomi, lemah secara fisik, lemah secara sosial, lemah dalam segala sesuatu. Kita pantas dan sepatutnya lah sebagai orang yang betul-betul mengabdi kepada Allah mewujudkan ibadah itu dengan mengulurkan tangan
dan wujud kepedulian kita kepada sesama kita. Selamat beribadah dan wujudkan ibadah yang murni dalam kehidupan saudaraku. Amin.